Hai abang, Halo bang. dari mana bang? Dari mimpi yang indah Oh, mimpi yang indah. bersamaan Cewek yang mana bang mimpi indahnya bang? Cewek yang mana? ya itu dia. Itu dia. Ini Nino, teman kuliah seperjuanganku yang sama-sama cinta alam dan cinta kamu, tapi sayang realita berkata lain dan dia sayang sama Anonymous. Hari ini, aku sama Nino ngerencanain buat jalan ke bunker Kali Adem yang kita rencanain dadakan H-1 persiapan sebelum berangkat. Jam setengah 4 pagi, kita mulai perjalanan kita menuju bunker Kali Adem, menikmati suasana gelap gulita dan nuansa dingin-dingin kayak dia yang dinginin kamu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Jujur, padahal kalau dipikir-pikir, tadinya aku masih tiduran di atas kasurku, mimpi dikelilingin 7 bidadari, sampai akhirnya aku baru sadar kalau ternyata aku udah diboncengin di motor sama Nino, dan dia bawa kabur motorku hilang entah kemana. Enggak ya guys, bercanda loh ini. Tapi sebelum kita lanjut perjalanan, di sini kalian udah lihat ada orang magang lagi isiin bensin motorku. Ajarin pu. Saya mas ya? Oh ya. Ajarin dong pu. Masya Allah. Aku anak magang. Lagi magang. Iya, udah dapat sertif magang mas. Udah ya. Keren ya mas. Selesai isi bensin, kita melanjutkan perjalanan menuju arah utara Jogja, lurus terus dari arah Sondong Catur, berdoa semoga hujan nggak turun dan membuat rencana hari ini jadi nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, walaupun nggak ada rencana apa-apa selain ngeliatin keindahan alam dari atas sana, terus sambil ngelamun ngingetin dia yang spesial. Bagaimana bang? Siapa bang? Tunggu siapa bang? Tunggu dia yang tidak datang, tidak kunjung datang. Hijau. Sepanjang perjalanan, aku sama Nino ngobrolin apapun yang kita lihat, sesekali nyanyiin lagu masing-masing yang dipercaya dengan suara dan nada pas-pasan, tapi bagi kita itu udah suara terbaik, bahkan artis-artis yang juara Indonesian Idol gak ada apa-apanya sama suara kita. Sampai akhirnya kita sampai di Kaliurang kilometer 14 alias kampus tercinta kita, yaitu Universitas Islam Indonesia. Ya, walaupun sebenarnya fakultas kita terpisah karena beberapa alasan dan politik kampus, tapi kita tetap bangga sebagai anak UII yang menjadi salah satu dari bagian kampus perjuangan sejak tahun 1945. And ya, karena waktu sudah menunjukkan masuk waktu sholat subuh, akhirnya kita berhenti sejenak dan mutusin buat sholat subuh terlebih dahulu. Jadi kita mau sholat subuh dulu di kampus tercinta, kampus kita. Jangan lupa sholat guys. Sip dulu. Mas. Sambil kita nunggu waktu iqomah, Nino sempet cek jalur ke atas sambil liatin informasi kira-kira bakal ada hujan nggak ya di atas, atau mungkin bisa aja yang semula kita prediksi sebelumnya aman tapi tiba-tiba berubah jadi penuh dengan langit abu-abu kayak pas waktu ditinggal doi. Jangan ya guys. Terus pas kita selesai sholat, barang-barang kita itu kan dititipin di penitipan barang masjid supaya nggak nyusahin kita pas sholat, kayak tas, jaket, dan lain-lain. Tapi ternyata pas kita mau ambil barangnya, mas-masnya yang jaga itu belum ada. Sedangkan kita itu ngejar waktu sunrise, dan waktu sunrise itu tuh sekitar pukul 5.40. Dan kalian bayangin aja guys, sekarang itu waktu udah pukul jam 5 lebih. Nggak jam 5 lebih juga sih ya, mungkin jam 5 pas lah. Tapi setelah kita cek-cek lagi, ternyata jarak yang kita punya dari lokasi kita saat itu menuju ke bunker Kali Adem itu sekitar 25 menitan dari lokasi kita. Jadi ya, kita nggak terlalu panik dan tetap optimis kalau kita bisa sampai lokasi on time dan bisa dapetin nuansa sunrise yang udah kita nantikan selama 10 tahun ini. Ya gak ya guys? Emang kitanya aja yang udah maniak sunrise pagi di atas gunung, bukit, bahkan di atas dia. Maksudnya tinggi badannya loh guys, yang di atas dia. Oke, balik lagi ke cerita. Pas aku lagi videoin sekitar, terus tiba-tiba masnya datang tuh dari belakangku bilang, "Maaf ya mas, agak lama." Dan kita bilang dong kayak, "Oke mas, nggak apa-apa, santai aja." Dan akhirnya barang-barang kita pun bisa kita ambil dan akhirnya kita bisa prepare, plus kita persiapan menuju ke lokasi. Oke, jadi habis ini kita nanti mau langsung ke lokasi. Terus nanti kita lihat ya di sana tempatnya seperti apa. Ini sebenarnya tuh bukan kali pertama, udah pernah ke sana, cuman kita lihat udah setelah sekian lama kita nggak ke tempat itu. Apakah kira-kira udah ada improvisasi, dan semoga aja lebih baik ya. Kita mau mencari suasana dingin-dingin. Lanjut, kita mulai perjalanan meninggalkan kampus tercinta menuju dia yang dicinta alias bunker Kali Adem. Asik. Sepanjang perjalanan, jujur aja, nuansa alamnya itu udah bener-bener makin terasa banget.
dingin sejuknya, pagi-pagi dengan cahaya matahari yang masih muncul dengan malu-malu dari kejauhan. Belum lagi kita udah bisa melihat Gunung Merapinya yang megah banget di depan mata kita sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya kita sampai di lokasi. Kita jadi udah sampai guys. Mantap banget. Kita udah sampai di bunker Kaliadem. Mau pesan lagi deh. Ya jelas lah. Nah itu dia. Jadi kita bisa lihat Merapi dari sini. Oh my goodness, bagus banget Merapi ya bosku. Ini ada abang-abang biasa lah ya kalau jualan di sini. Ada yang jualan. Kalau misalnya kalian mau beli oleh-oleh di sini itu bisa. Tapi nanti biasanya jam-jam 6-an. Itu masih jam, nggak tahu jam berapa sekarang. 5:30 deng. Karena sunrise nanti 5:40. Nah ini dia, mantap banget. Jadi ya, ada tulisannya. Bahkan ada bule-bule juga. Hai bule. Hai mas. Dingin juga. Gini dong. Ini dia tulisannya. Bunker Arah timurnya. Kaliadem. Arah timurnya mendung, nggak kelihatan. Wih, langitnya merah-merah gitu coy. Iya. Kalau aku itu Kita mau naik ke atas dulu. boleh juga loh. Nah, naik dulu. Dulu kayaknya nggak sebagus. Nanti udah diimprovisasi. Iya bagus. Bagus. Bagus banget. Planet apa tuh? Nah ini tuh bunkernya nih. Kalau misalnya kalian mau ke bawah sana. Tapi aku udah pernah sih ke bawah sana. Jadi kita lagi di dalam bunker bersama dengan Mas Mulya. Mulya. Kita lagi horor di bunker. Gak kelihatan bro, sumpah nih. Jadi ruangan bunker ini kalau di dalam bunker tuh kayak gini ya. Aku mau puterin kamera cuman gelap. Ini lihat jadi apa yang mau tunjukin dia. Tunjukin bu. Jadi ini cuma ada batu-batu dan rusak. Ya, intinya cuma ada batu. Ini jadi pas kita masuk nih guys ya, nih masuk. Habis itu kita lewat sini lurus, terus nanti kita langsung ada batu. Batunya ini kayak tempat meja makan kayak. Meja makan ini sisa. Udah kecil. Ini kalau ada cahaya aku nggak bawa senter ya. Apa? Iya emang ada rokok nggak tahu kayak itu emang. Orang Indonesian people tuh kalau nggak ada rokok katanya nggak abdol. Rambutku udah gelap bro intinya di sana. Tapi nggak apa, pengalaman yang luar biasa. Pencinta alam kita lagi take foto. Gimana mas? Bagus gak mas? Lumayan, bagus sih. Ya, mendung sih, sayang banget. Bagus Cek. Timurnya mendung kan? Timur ke barat. Kita mau coba menjelajahi dulu deh. Ini tuh Merapinya mantap banget. So di sini entah bisa dibilang lucky day atau apa untuk kita ya guys. Tapi asal kalian tahu aja, kita cukup beruntung hari ini karena pas banget dengan cuaca yang cukup cerah sampai Merapinya itu bener-bener terlihat itu guys. Padahal biasanya kalau aku lagi kesini tuh entah gimana pasti cuacanya tuh ada aja entah berawan lah, berkabut lah sampai akhirnya Merapinya tuh nggak kelihatan. Tapi kali ini tuh bener-bener literally you can see the mountain clearly with the naked eye. Jadi aku seterkagum itu melihat Merapi dengan mata kepalaku sendiri yang seindah itu di depan mataku. And then kita lihat ada banyak orang yang jalan-jalan sampai naik ke atas alias otw ke puncak, dan ini pertama kali buat aku sama Nino buat bisa naik ke puncak di bunker Kaliadem karena pas biasa kita lagi kesini Merapi itu lagi erupsi yang cukup bahaya untuk dikunjungi. Tapi ya bandel-bandel dikit nggak apa-apa lah ya, yang penting kan kita tetap bisa datang terus foto-foto nikmatin suasananya terus habis itu pulang ya waktu itu. By the way buat kalian yang mau ke bunker Kaliadem harus banget sih siap-siap sama jalan yang bener-bener luar biasa penuh dengan batu dan terjal ini ya. Kalau buat kalian yang mau ke ujung ya maksudnya ke puncak dari bunker Kaliadem ini loh ya, karena ya kalian tau lah jalannya penuh dengan batu dan kalian bisa lihat sendiri dan hati-hati aja gitu kalau misalnya kalian mau kesini nanti kalian kepleset malah nanti keselio malah akhirnya nanti pulang bukannya ke rumah malah ke rumah sakit. Dan ya hari ini kita bener-bener maksimalin karena kita seberuntung itu dan kita sampai ke ujung jalan di bunker ini. Kapan lagi kan kita bisa jalan-jalan sampai ke ujung sana. Belum lagi kita lihat banyak orang-orang yang udah ada di atas sana, plus bule-bule yang entah
kita lagi pada ngumpi sambil nikmatin alam sekitar mereka. Dan intinya bunker Kali Adem saat ini totally different dari yang pas awal-awal beberapa kali terakhir aku kesini gitu loh. Cuman kita harus hati-hati ya. Di sini tuh bener-bener nggak ada pelindung sama sekali, nggak ada pembatas sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian jatuh, langsung merosot ke bawah. menyatu dengan kalian. Nih, kalau kalian lihat nih, langsung dabruk ke bawah sana kayak seru sih. Pakai parasut PUBG. PUBG, sebagai anak PUBG ya kali ya. Nah jadi kita habis ini mau cari spot buat makan. Oke guys, jadi kita baru selesai makan dan kita tinggal take foto. Widih. Udah mulai kelihatan nih panorama dari Ini matahari. langitnya kita bisa edit pakai AI nih. Asik. Bisa loh. Jadi jangan kalian percaya guys, ini sebenarnya langit-langit udah diedit sama AI, enggak. Nanti langitnya black hole gitu. Kocak. Ya, jangan dengerin si pecinta AI satu itu ya. Aku sih curiga kalau dia bakal jadi salah satu orang yang di masa depannya bakal nikah sama AI gitu kan. Ya enggak ya, jangan ya no. Masih banyak wanita cantik di luar sana. Tapi aku bener-bener sekaget itu pas lihat ternyata di ujung itu bener-bener literally jurang yang gak ada sama sekali pengamannya. Dan kalau aku atau mungkin Nino jatuh ke bawah sana, kita bener-bener gak ada orang yang bisa nolongin. Bahkan kita teriak pun kayak aku pun gak yakin gitu ya ada orang yang bakal dengar, karena bener-bener di sana tuh literally cuman kita berdua yang ada di sana. Dan ya amit-amit sih kalau misalnya kita sampai jatuh, ya semoga enggak, karena aku masih pengen hidup. Aku pengen raih segala-gala cita dan cintaku. Rating bang, masih 8,7. 8,9. Udah naik ya? Iya. Naik 2%. Aku Persen 0,2. iya maksudnya 0,2%. 0,2 tuh 20% apa? Aku jadi 8,5. 8,5 karena bener-bener bagus sih, gila. Bagus banget sumpah. Adem suasananya, 18 derajat. Ya masih dinginan AC ku sih, walaupun 18 derajat. Lagunya ini Forester nih. Bagus. Asik. Nyesel nggak bang kesini bang? Enggak lah, jelas. Enggak ya? Ini bagus ini like save-nya. Gila, real bagus banget. Nah, Ini bener-bener Tidak kalau buat boleh saya kalian lewatkan. cinta gunung tuh wajib banget sih kesini sih. Like save-nya bagus ya. Monggo dilanjutkan mas. Ngapain mas? Mungut sampah mas. Gitu ya mas. Insyaallah. Ada labangnya, ada labang. Enggak tahu itu apa. Makhluk Lagi mukbang nih. ASI. Insyaallah. Jadi kita walaupun sebagai pecinta alam yang benar-benar itu habis makan tuh bertanggung jawab ya guys ya. Emang kayak bule tadi. Wah, cuak. Bule loh. Sampai sini dia lupa ketinggalan. Sangat beradab. Masih penuh soalnya. Kemungkinan ya lupa sih. Jadi kita tidak boleh nyampah ya. Sebagai the real nature lovers tuh harus gitu. Harus bertanggung jawab pada apa yang sudah diperbuat gitu. Nggak boleh buang sembarangan. Dan walaupun di akhir ada yang bikin turun rating karena entah dari mana ada botol plastik, ya walaupun sih kita menduga itu dari si bule-bule yang tadi sempat berdiri terus sambil ngobrol di sana, ya terus mungkin mereka kelupaan buat bawa lagi. Tapi ya overall oke, masih bisa kita toleransi dan nggak membuat semuanya jadi kurang berkesan. And finally, that's all for today. A beautiful experience has been achieved, and it's time to continue to achieve new experiences that are much better in front of it. Bye bye guys. See you in another My Daily Life.